Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal saya yang berjudul Influence of the Composition of Polymer Inclusion Membranes on their Homogeneity and Flexibility. PIM merupakan teknologi pemisahan yang dikembangkan untuk pemisahan spesifik dalam berbagai aplikasi industri. PIM merupakan alternatif pemisahan yang efisien, selektivitas yang tinggi dan cepat, serta biaya yang relatif rendah karena tidak boros larut sehingga menjadi pilihan yang menarik dalam berbagai aplikasi industri. PIM sebagai sebuah sistem pemisahan yang didasarkan pada kombinasi antara polimer dan ekstraktan tertentu, serta adanya penambahan pemlastis atau plasticizer yang memungkinkan terbentuknya membran fleksibel, homogen, dan juga kuat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi dan mensintesis PIM dengan berbagai jenis polimer dasar dan juga ekstraktan komersial seperti PVC, selulosa asetat, dan selulosa triasetat yang didasarkan pada sifat fisiknya. Ini adalah bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga. Yang pertama bahan membran, bahan ekstraktan, dan juga bahan pelarut. Adapun bahan membran yang digunakan seperti PVC, selulosa asetat, selulosa triasetat, dan juga yang lainnya seperti pada slide. Yang kedua yaitu bahan ekstraktan seperti aliquot 336 dan juga dipat, dan selanjutnya dapat dilihat pada slide. Lalu bahan pelarut yang digunakan pada penelitian ini yaitu tetrahidrofuran dan juga diklorometan. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, preparasi dan optimasi PIM, yang kedua yaitu uji sifat fisikokimia ekstraktan dan juga polimer dasar. Adapun tahapan preparasi yaitu pertama ditimbang polimer dasar dan juga ekstraktan dengan massa total 800 tambah dengan 10 mg, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 15 ml, kemudian ditambahkan pelarut THF untuk PVC dan turunannya, kemudian diklorometan untuk selulosa asetat dan juga selulosa triasetat, kemudian diaduk sampai semua komponen larut, lalu dituang ke dalam cawan Petri, lalu diletakkan di atas plat kaca ukuran 10 x 10 cm dan dibiarkan selama semalaman, lalu setelah itu membran dicabut. Adapun variasi komposisi PIM yang dibuat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1, di mana kisaran ekstraktan yang digunakan pada penelitian ini berkisar antara 20-40%, sedangkan polimer dasarnya berkisar antara 40-80%. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa membran yang berhasil dibuat dapat dilihat pada tabel 2, di mana membran yang tampak secara visual homogen, transparan, fleksibel, dan juga bebas dari tetesan ekstraktan atau lapisan pada permukaan yang diklasifikasikan sebagai berhasil. Mengenai kompatibilitas antara polimer dasar dan juga ekstraktan yang dipelajari dirangkum dalam tabel 3 dan dibahas pada bagian selanjutnya. Sedangkan turunan PVC yaitu kopolimer dan PVC karboksilasi dihilangkan dalam tabel ini dan pembahasan berikut karena kemiripannya dengan PVC itu sendiri. Sedangkan selulosa asetat juga dihilangkan karena kemiripannya dengan selulosa triasetat. Pada tabel 1 merupakan gambar struktur dari PVC, CA, dan juga CTA atau selulosa triasetat, di mana CTA atau PVC dan juga selulosa asetat ini merupakan polimer dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Di mana seperti dilihat pada gambar bahwa kedua polimer dasar yang diteliti memiliki gugus polar yang mampu berpartisipasi dalam interaksi dipol-dipol. CTA dengan gugus hidroksil dan asetilnya dapat membentuk ikatan hidrogen yang sangat berorientasi. Ekstraktan yang dapat mengganggu struktur ikatan hidrogen CTA dan memisahkan untaian polimer juga akan bertindak secara sukses sebagai plasticizer. Nah, PVC di sisi lain tidak memiliki kapasitas ikatan hidrogen dan kurang polar dibandingkan dengan CTA, serta memiliki struktur yang didominasi oleh gaya dispersi non-spesifik. Ekstraktan dengan atom yang sebagian bermuatan positif dapat berinteraksi dengan atom klorin yang sebagian bermuatan negatif. Di PVC diharapkan dapat bertindak sebagai plasticizer yang sukses dalam PIM berbahan dasar PVC. Oleh karena itu, ekstraktan yang paling polar yang memiliki kemampuan terkuat untuk membentuk ikatan hidrogen akan membentuk PIM yang homogen dan transparan dengan CTA, sementara ekstraktan yang kurang polar dan lebih lipofilik akan lebih kompatibel dengan PVC. Pada gambar 2 merupakan gambar dari struktur ekstraktan yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ada 4 kriteria yang dirumuskan untuk menganalisis potensi ekstraktan untuk membentuk membran yang berhasil dengan CTA dan juga PVC. Keempat kriteria itu adalah lipofilisitas ekstraktan, ikatan hidrogennya, dan kemampuannya dalam interaksi dipol-dipol, serta kemampuan ekstraktan yang bertindak sebagai plasticizer.
Nah, sesuai dengan kriteria tersebut, ditemukan bahwa ekstraktan dengan ikatan hidrogen tertinggi atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam interaksi dipol-dipol, yaitu Cyanex 272, P50 oksim, Alikot 336, dan Alamin 336 terprotonasi membentuk membran yang berhasil dengan kedua polimer tersebut. Nah, sedangkan TBP ditemukan tidak hanya kompatibel dengan CTA, tetapi juga PVC, meskipun ada muatan negatif parsial di mana atom oksigen fosforilnya menunjukkan adanya tolakan antara atom ini dan juga klorin yang bermuatan sebagian negatif dalam PVC. Hal ini yang pada awalnya tidak terduga bisa jadi dijelaskan karena lipofilisitasnya yang tinggi dalam mengekstraksi. Adapun DIPA juga menunjukkan sifat kompatibilitasnya yang tidak terduga dengan PVC dan juga CTA berdasarkan strukturnya pada gambar 2. Hal ini diharapkan ekstraktan membentuk membran yang sukses dengan kedua polimer di atas. Hal ini karena DIPA memiliki kapasitas ikatan hidrogen yang tinggi dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam interaksi dipol-dipol. Namun DIPA hanya kompatibel dengan PVC, sedangkan untuk CTA kemungkinan besar kurang kompatibel yang disebabkan oleh fakta bahwa DIPA ada sebagai hidrogen yang sangat tinggi yang memiliki ikatan dimer. Nah, sehingga menghambat kemampuannya untuk berinteraksi dengan untaian polimer pada CTA. Selanjutnya yaitu oksida fosfor secara kolektif dikenal sebagai Cyanex 923 memiliki hidrogen kapasitas ikatan dan membentuk campuran pada suhu ruang, kemudian memiliki kompatibilitas dengan CTA, namun fosforil bermuatan negatif sebagian atom oksigen dalam fosfor Cyanex 923 dapat diharapkan untuk menolak sebagian atom klorin yang bermuatan negatif dalam PVC, sehingga membuat komposisi membran ini tidak kompatibel. Nah, 3N-oktil fosfin oksida atau TOPO Cyanex 921 yang merupakan salah satu komponen Cyanex 923 tidak membentuk membran yang berhasil bahkan dengan CTA. Hal ini dikarenakan TOPO merupakan senyawa dengan titik lele rendah. Titik padat ini mengkristal di membran CTA saat penguapan pelarut. Sedangkan amina tersier buruk untuk membentuk membran yang baik dengan PVC maupun CTA. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, membran yang berasal adalah membran dengan ekstraktan yang memiliki kemampuan yang kuat untuk membentuk ikatan hidrogen atau kemampuan yang kuat untuk berpartisipasi dalam interaksi dipol-dipol. Nah, lipofilisitas membran dengan polimer dasar PVC lebih baik dibandingkan dengan membran CTA. Kemudian penambahan plasticizer dapat meningkatkan sifat kompatibilitas antara polimer dasar dengan ekstraktan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saran atau maupun sanggahan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.